Konsep dasar neurolinguistik. Neurolinguistik merupakan kajian terapan konsep dan teori linguistik pada neurologi, terutama pada kasus-kasus gangguan berbahasa. Kajian neurolinguistik meyakini adanya pusat perilaku berbahasa pada hemisfer kiri dengan berbagai bukti dan penemuan neurologi. Teori dan konsep neurologi menyumbangkan proses perilaku berbahasa di otak, sedang teori dan konsep linguistik menyumbangkan pemahaman linguistik. Akhirnya melahirkan proses perilaku berbahasa manusia. Pemilihan bunyi, kata, produksi kalimat, dan pembentukan wacana merupakan proses neurolinguistik yang cukup rumit. Menurut Alsen, neurolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan komunikasi pada aspek lain fungsi otak, dengan kata lain, mengeksplorasi proses otak untuk produksi bahasa dan komunikasi. Kajian ini melibatkan usaha untuk mengkombinasikan teori neurologis atau neurofisiologis atau struktur otak dan fungsinya dengan teori linguistik atau struktur bahasa dan fungsinya. Neurolinguistik mempunyai hubungan dekat dengan psikolinguistik, namun lebih memusatkan pada otak. Studi umum neurolinguistik adalah kajian bahasa dan komunikasi setelah kerusakan otak. Metode yang banyak dipakai sekarang untuk kajian neurolinguistik adalah eksperimen, konstruksi model, dan neuroimaging. Menurut Mark Jayer, neurolinguistik merupakan kajian hubungan antara bahasa dengan dasar-dasar neurologis dengan 3 bagian utama, yaitu linguistik, psikolinguistik, dan neurolinguistik. Psikolinguistik kajian utama berkaitan dengan pemakaian bahasa, yaitu proses pemerolehan, produksi, dan pemerolehan bahasa, strategi proses informasi, faktor ingatan atau memori, dan proses kontrol motorik. Sedangkan neurolinguistik berkaitan dengan sistem dan operasional secara neurologis, struktur dan fungsi sistem pendengaran beserta elemen terkait dasar dan sistem neurologis yang berkaitan dengan perilaku berbahasa, sistem dan struktur yang mengendalikan organ artikulatoris dan yang terkait. Objek kajian neurolinguistik pertama-tama adalah skema pengalaman dari struktur bahasa yang diproses dalam mekanisme otak penutur bahasa. Skema tersebut tentu akan berbeda-beda wujudnya sesuai dengan kondisi fisik penutur bahasa. Dalam tataran fisik yang normal, skema tersebut dapat dilacak dengan metode yang sederhana, seperti memantik dengan peta semantis dari kata. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika penutur bahasa memiliki gangguan fungsi atau sejenisnya. The enormous interest in developing products to overcome brain dysfunction and the myriad remaining conceptual and participle problems, Ardila dan Ostrowski, Solis 1989. Dalam kondisi penutur bahasa yang abnormal, kajian-kajian neurolinguistik menjadi urgent sifatnya. In the field of cognitive neuroscience, researchers aim for a better understanding of the relationship between behavior and its correspondence in brain mechanisms. Frederick and Terry. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa objek kajian neurolinguistik sesungguhnya adalah pengalaman-pengalaman bahasa yang diproses dalam mekanisme saraf otak. Neurolinguistik dalam proses pembelajaran. 1. Perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa sering menjadi olok ukur tingkat intelijensi anak, meskipun pada hakikatnya perkembangan seorang anak merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Artinya, seorang anak tidak dapat dikatakan cerdas jika dia hanya bisa memecahkan masalah visual, motor, dan fasih berbahasa tanpa diimbangi kemampuan bersosialisasi. Setiap anak yang normal membutuhkan pertumbuhan pikiran akan belajar bahasa Indonesia atau bahasa ibu dalam bertahun-tahun. Sesudah itu, pada masa pubertas hingga dewasa, anak tetap akan belajar bahasa Indonesia atau bahasa ibu. Sesudah pubertas, keterampilan bahasa anak tidak banyak kemajuan. Meskipun dalam beberapa hal, umpamanya dalam kosakata, ia belajar bahasa Indonesia terus selama hidupnya. 2. Pemerolehan bahasa pertama pada masa awal. Pemerolehan bahasa pada anak yang baru lahir berawal dari suara tangisnya yang menjadi bentuk respon terhadap stimuli dari lingkungannya. Caranya merespon akan berkembang seiring kematangan mentalnya. Selanjutnya, anak akan terus menyimpan stimuli bahasa pada memorinya.
Pemerolehan bahasa pertama, atau yang kerap disebut bahasa ibu, merupakan proses kreatif di mana aturan-aturan bahasa dipelajari anak berdasarkan input yang diterimanya dari bentuk tersederhana hingga bentuk yang paling kompleks. Anak akan lebih cepat menguasai bahasa jika ia memperoleh bahasa dalam masa emas atau periode ideal atau critical age, yaitu usia 6-15 tahun. Pada teori lain, diasumsikan bahwa usia kritis tersebut berkisar 0-6 tahun. Namun, pada intinya, batasan periode ideal yang dimaksud adalah prapubertas. 3. Pemerolehan bahasa kedua dan kesulitannya. Pemerolehan bahasa selain penguasaan bahasa ibu atau bahasa pertama disebut bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam masyarakat Lawang, misalnya bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa kedua jika anak dibesarkan dalam komunitas bicara bahasa Jawa. 4. Gangguan berbahasa. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa gangguan berbahasa berdampak pada dua hal. Yang pertama, dalam memperolehan bahasa sebagai contoh. Anak berusia 5 tahun memiliki kompetensi bahasa setara dengan anak usia 2 tahun. Yang kedua, menyimpang dari bentuk baku pada anak yang memperoleh bahasa dengan urutan yang berbeda dari kebanyakan anak, atau anak tersebut memiliki kemampuan sangat berbeda dari penutur asli bahasanya sendiri. Adapun jika ditinjau dari asalnya, gangguan bahasa dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Yang pertama, gangguan berbahasa yang berkembang, artinya gangguan akibat kelainan yang dibawa sejak lahir. Pada bagian anak terjadi kesulitan dalam memperolehan bahasa akibat kelainan tumbuh kembang. Yang kedua, gangguan berbahasa yang diperoleh artinya gangguan akibat operasi, stroke, kecelakaan, atau penuaan. Sebenarnya, jika kita mengetahui secara baik peran tersebut, pengajar bahasa sedikit lebih mudah dalam pengajarannya untuk membuat siswa mengerti dalam mempelajari bahasa sasaran. Penguasaan bahasa manusia berbeda dengan hewan. Sebenarnya hal ini dilandasi oleh dua aspek, yaitu aspek biologis dan aspek neurologis. Walaupun peneliti tidak membahas pada aspek biologis, tapi peneliti hanya menerangkan secara garis besar dari aspek biologis yang dapat diketahui bahwa pertumbuhan bahasa manusia mengikuti jadwal perkembangan genetiknya, sehingga suatu unsur bahasa tidak dapat dipaksakan. Sementara itu, aspek neurologis yaitu kaitan otak dengan bahasa.